Jakarta akan tenggelam. Hasil penelitian Nature Communication mengatakan bahwa pada tahun 2050, Jakarta akan diselimuti oleh air laut. Jakarta Utara merupakan wilayah yang paling terancam untuk tenggelam. Bisa Anda lihat, di belakang saya adalah pemukiman warga yang akan kehilangan tempat tinggalnya jika itu terjadi, beserta wilayah Jakarta Utara. Di seberang pemukiman warga Muara Baru adalah permukaan laut yang hanya dibatasi oleh tanggul yang tidak terjaga. Tanggul yang ditemani oleh bolongan dan retakan menjadi penutup masa depan bagi warga yang tinggal di daerah sini. Untuk sejarah dan ancaman yang terjadi, mari kita tanyakan langsung. Selamat siang, Bapak. Ya, Sebenarnya Bapak namanya siapa, Pak, ya? Pak Abdullah. Bapak sudah lama tinggal di sini, Pak? Ya, sekitar ya dari tahun 70-an. Selama Bapak tinggal di sini, Pak, kira-kira air itu sudah setinggi sekarang nggak, Pak? Air permukaan. Kalau air dulu ya masih rendah, belum tinggi kayak sekarang. Kalau sekarang ya memang udah dasarnya tinggi karena laut itu banyak yang diuruk ya. Makanya air itu limpahan yang itu terpaksa dia akan tinggi naiknya. Gitu aja. Karena air laut itu kayak kolam itu dari ukur airnya. Nggak boleh lebih dari itunya. Jadi dia kalau ada laut yang diurut, kemungkinan di sini akan naik terus gitu aja. Karena ini Pulau Seribu, ini Pelabuhan Samudra, Iya. itu kan bekas air semua. Itu dalamnya 4 meter. Ini Pulau Seribu ya? Ya, yang Pulau Seribu itu kan diuruk tuh udah jadi perumahan. Iya, udah besarnya ada itunya seperti Tugu Monas. Kalau yang Pulau Seribu. Sekarang itu semua air itu kalau datang gelombang gede dia nggak mau kan kena tembok ini kena ada angin airnya mencerap ke atas gitu. Berarti apakah dengan dilakukannya pembangunan tanggul ini sangat membantu, Pak? Ya, sangat membantu benar itu aja sangat membantu. Karena kalau nggak ada tanggul ini ya kemungkinan orang sini udah nggak ada lagi semua karena apa banjir itu terus naik terus. Kira-kira tanggul ini tuh dibuat dari kapan, Pak? Kalau ya saya dapat ya kalau waktunya saya ini tapi yang tahu yang saya bikin yang di bawah itu ada gubernur si Sutioso. Oh, Sutioso ya. Di atas baru itu Ahok. Berarti beda gubernur ya, Pak, Ya, pembuatannya? dia Pak? gubernur. Terus kan berarti tanggul ini udah lama ya, Pak? Ya, udah lama karena ya selama jadi gubernur itu Sutioso kan itu aja. Karena pernah juga dia rubuh di sana bisa ada 2 meter itu air langsung naik Roboh. Waktu roboh itu yang benerin itu pemerintah atau pihak lain, Pak? ya itu terpaksa dibikin mungkin pakai karung dulu ditembok pakai pasir selama Supaya air jangan supaya masuk ke air supaya selama ada Ahok saya tambahin lagi tembok yang di atas. Apa waktu lalu kan sempat tanggul itu bocor ya, Pak? Ya bocor. Sampai sekarang juga agak rembes-rembes. Itu aja. Jakarta Utara ini perlu disiapkan upaya khusus ya, karena memang cenderung ada settlement atau beberapa riset mengatakan ada penurunan permukaan daratan. Perlu adanya upaya khusus misalnya pembangunan dinding-dinding laut atau seawall, kemudian juga penyangga-penyangga terhadap ancaman banjir akibat luapan air laut yang masuk ke daratan. Ini perlu dipercepat. Penurunan permukaan tanah juga sebagai dampak dari pembangunan infrastruktur yang kian masif. Wilayah DKI Jakarta, lebih dari 40%-nya dari pusat sampai dengan ke arah utara, tanahnya merupakan tanah aluvial. Artinya tanah yang secara teknis akan mengalami pemadatan secara alami, ya, karena tanahnya bukan tanah padat. Maka tanpa ada beban pun sebenarnya terjadi penurunan muka tanah, tetapi secara perlahan. Itu faktor alaminya, ya. Kemudian yang kedua, yang diakibatkan oleh belum tercukupinya kebutuhan air tanah, ya.
sehingga warga melakukan pemompaan air tanah secara besar-besaran. Ini juga berakibat terjadinya percepatan penurunan muka tanah. Nah, ketiga yang tidak kalah penting yaitu apa? Beban yang ada di atasnya, mulai dari gedung, infrastruktur jalan, dan juga beban dari kendaraan-kendaraan berat, terutama di daerah industri dan daerah kawasan pesisir utara. Nah, ini yang menyebabkan juga tadi tanahnya akan semakin cepat. Satu seribu. Sore Ibu dengan siapa namanya? Dewi. Bu Dewi di sini sebagai apa Ibu? RT. RT. Ini Bu, kami dari Nusa Negara ingin menanyakan beberapa hal. Pertama itu, berapa lama Ibu sudah tinggal di daerah sini? Saya lahir 85. Dari daerah sini. Iya. Selama Ibu sudah lama tinggal di sini, Bu, kira-kira air itu sudah setinggi ini, Bu? Sudah setinggi sekarang? Belum, dulu mah kan di situ ada kegiatan kapal, muat kayu, ya kan, ada pemukiman juga. Gitu. Cuman mungkin permukaan air laut lebih tinggi daripada jalan ya kan, jadi naik lama-lama terendam. Kira-kira itu mulai naik itu dari tahun berapa? Dari saya itu juga apa? Saya kecil dulu di sini udah ini pasang surut gitu. Jadi kalau lagi pasang ya naik air, lagi naik gitu. Udah sering banjir kalau di sini mah. Dari saya kecil juga udah gitu. Cuman semenjak tanggul ini dibangun, alhamdulillah udah nggak banjir gitu. Berarti dengan adanya peninggian dari tanggul itu sudah tidak terjadi banjir lagi. Kan beberapa itu menunjukkan bahwa Jakarta akan tenggelam. Bagaimana pendapat Ibu dengan Jakarta tenggelam? Gimana ya, kita udah biasa di sini sih, udah biasa ngadepin banjir begitu, jadi ya udah mau nggak mau. Ketika kita membayangkan Jakarta, gambaran kehidupan, kekayaan budaya, dan pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan pemikiran yang ada dalam benak pikiran kita. Namun, kota ini rentan terhadap ancaman tenggelam. Pemukiman penduduk yang tinggi, kerusakan lingkungan, penurunan permukaan tanah, dan naiknya permukaan air laut menjadi tantangan besar bagi warga Jakarta. Jakarta tenggelam adalah ancaman serius yang harus segera ditangani. Dampaknya begitu luas terhadap perekonomian, lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Langkah-langkah yang cepat diambil adalah penanganan banjir secara menyeluruh, tata ruang berkelanjutan, pemulihan ekosistem, pesisir, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman ini dan mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan bencana. Akhir kata, marilah kita bersatu dan bertindak sebagai warga yang bertanggung jawab untuk menjaga Jakarta dari bencana lingkungan yang tidak dapat diabaikan ini. Mari kita jadikan Jakarta sebagai contoh perubahan positif sebagai kota yang beradaptasi dan sebagai tempat yang aman dan berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.